Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Ini saya Dr. Siti Sahidah Nurani. Saya adalah mediator dari Pengadilan Negeri yang telah Bapak Ibu tunjuk, dan saya telah memiliki sertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia, sehingga Bapak dan Ibu boleh mempercayakan kepada saya untuk merundingkan persoalan yang sedang Bapak Ibu hadapi pada hari ini. Perkara yang diajukan atas nama Pak Nurdin ya. Jadi gugatan ini diajukan kepada Ibu Siti Ramlah ya. Oke, sebagai penggugat dalam hal ini adalah Pak Nurdin dan tergugat adalah Ibu Siti Ramlah. Baik, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu. Peran saya di sini adalah sebagai penengah atau untuk merundingkan persoalan atau sengketa yang ada di antara Bapak dan Ibu ya. Jadi karena saya adalah mediator yang sudah disumpah, maka saya bisa menjamin kerahasiaan dan netralitas saya dalam merundingkan persoalan yang Bapak Ibu hadapi hari ini ya. Baik, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin mengenal lebih dahulu, dan silakan kepada Bapak dan Ibu siapa yang terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Baik, nama saya Nurdin sebagai kakak dari Ibu Siti Ramlah. Baik, kakak sepupu ya Pak? Iya, Ya, sepupu. saya lihat di berkas ini Bapak statusnya sebagai keluarga. Keluarga, Masih sepupu. Baik, Ibu, silakan. Saya nama Siti Ramlah. Saya sepupu dari Pak Nurdin yang jadi membuat kesalahan permasalahan. Baik Ibu, sebelum kita lebih lanjut ya, saya ingin menginformasikan juga bahwa mediasi ini adalah mediasi yang sudah tertuang dalam Perma nomor 1 tahun 2006. Sehingga mediasi itu dapat kita pahami sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Bapak dan Ibu untuk memperoleh penyelesaian yang lebih memuaskan serta berkeadilan. Ya Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut, saya akan membuat dulu beberapa rule atau peraturan yang harus kita patuhi bersama dalam mediasi ini ya. Pertama, saya membuat aturan kepada kita tidak boleh saling menghujat ya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar ketika mendengar pernyataan pihak sebelah, tidak boleh merespon terlalu agresif apabila ada hal-hal yang membuat tersinggung ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak boleh meninggalkan ruangan pada saat kita merundingkan masalah ini. Artinya sebelum perundingan selesai, kita harapkan bisa mengambil satu kesepakatan bersama ya. Baik, saya juga akan memberikan ruang kaukus. Nah, ruang kaukus ini adalah memberikan, saya akan mendengarkan keterangan dari Bapak Ibu secara terpisah ya, untuk mungkin lebih membuka sesuatu yang Bapak Ibu inginkan begitu, karena ada pihak sebelah atau ada Ibu atau ada Bapak sebelah sehingga tidak ingin diungkapkan di depannya atau merasa malu atau enggan, boleh di hadapan saya, dan nanti akan saya membuka ruang khusus kalau Bapak dan Ibu menginginkan hal itu. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung saja untuk mendengarkan apa yang menjadi persoalannya, dan saya persilahkan dulu kepada Bapak Nurdin karena beliau sebagai penggugat ya. Baik Pak. Baik, terima kasih Ibu Ida. Yes. Pada waktu itu, pada tahun 1993, saya menitipkan tanah saya ke sepupu saya, Ibu Siti Ramlah, seluas 5 hektar yang itu. Pada tahun 1993 itu tanah warisan saya. Nah, kemudian saya kembali tahun 2023
setelah saya pensiun bekerja di kota Jakarta, saya kembali ke Kupang. Saya menanyakan kembali kepada Ibu Siti Ramla tanah yang saya titipkan di beliau. Ternyata tanah itu sebanyak 5 hektar yang saya titipkan, ternyata beliau 1 hektarnya beliau menjual untuk keperluan keluarganya atau bapaknya yang dalam keadaan sakit. Mungkin dalam hal ini pemikiran beliau kemungkinan besar itu mungkin saya tidak kembali lagi. Ternyata umur panjang saya kembali lagi, sehingga pada waktu tahun 2023 ini saya kembali ke Kota Kupang. Mungkin itu ya secara kronologisnya. Baik Bapak Nurdin, baik. Artinya waktu itu Bapak menitipkan seluas 5 hektar ya. Dalam perjalanan karena ayah sakit dijual. Begitu ya Ibu Siti. Silakan bagaimana tanggapan Ibu terhadap gugatan dari Bapak Nurdin ini, apakah benar adanya atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Benar sekali apa yang dinyatakan sama Bapak saudara saya, Bapak Nurdin. Waktu itu memang saya dititipkan tanah seluas 5 hektar, Ibu. Kebetulan saya disuruh garap karena saudara saya tahu bahwa situasi rumah keluarga saya seperti ini. Dengan berjalannya waktu, karena kakak saya juga tidak punya harta, tidak punya tanah, akhirnya saya minta mereka untuk kalau mau saya bagikan 1 hektar untuk digarap, untuk menafkahi hidup mereka, Bu. Nah, seiring berjalannya waktu, ayah saya sakit, Bu. Saya tidak punya apa-apa. Garapan kami juga hasilnya tidak sebanyak yang kita pikirkan. Akhirnya saya jual, Bu. Saya jual ke tetangga saya, namanya Pak Irjan, Bu. Saya jual 1 hektar saja, Bu. Nah, pikiran saya kalau saya jual nanti, suatu saat kalau saya punya uang, saya akan tebus kembali, Bu. Dan akhirnya benar, saya tidak tahu harus dituntut waktunya begitu cepat. Saudara saya pulang dan meminta kembali tanah itu, Bu. Seperti itu. Jadi waktu saya ke Pak Irjan, sudah tidak bisa lagi seharga yang saya mau tebus tanahnya, tapi tidak bisa seharga yang dikasih yang saya bayar kemarin. Ibu sudah menghubungi Pak Irjan tempat Ibu menjual tanah tersebut? Sudah, Bu. Bagaimana tanggapan beliau? Saya ke sana bicarakan dari hati ke hati, minta maaf saya kalau bisa saya mau minta kembali tanah itu, tapi dengan seharga yang 30 tahun lalu itu. Terus Pak Irjan tidak mau, katanya tidak bisa diterima seperti itu karena harga tanah sekarang beda. Jadi kalau Ibu mau, Ibu harus bayar harga tanah sekarang 2023 ini, Bu, dengan perincian ya 1 miliar itu, Bu. Ya, Bu ya. Baik, saya boleh langsung kepada Bapak Irjani ya, yang sudah membeli tanah dari Ibu Siti Ramlah ya. Bapak, waktu itu Ibu Siti menjualnya, ada alasan kenapa beliau menjual tanah itu kepada Bapak? Pada waktu itu ketika beliau menjual, saya juga tidak tahu alasannya. Hanya kemungkinan beliau menjual, ya saya juga tertarik dengan tanah tersebut. Jadi ya inisiatif saya dan keluarga juga 30 tahun yang lalu itu memang untuk perencanaan masa depan juga, akhirnya kami membelinya. Tapi Bapak tahu tanah itu adalah miliknya Ibu Siti atau Bapak Nurdin? Sebetulnya saya tidak tahu menahu, Ibu, karena waktu itu beliau menjual ke saya dengan harga sekian, kemudian juga saya cocok, Bu, dengan harga tanah tersebut, dan memang itu investasi untuk masa depan juga. Jadi saya langsung, kebetulan tetangga, jadi kepercayaan itu ada gitu aja, Ibu. Berarti waktu penjualan itu memang tidak ada sertifikatnya ya? Iya, Bu. Waktu itu memang ketika membeli dari Ibu Siti Ramla, memang tidak ada sertifikatnya, Ibu. Tetapi saya inisiatif langsung membeli tanah tersebut dan membuat sertifikat atas nama saya sendiri. Ibu Siti
waktu tanah itu diserahkan oleh kakaknya Pak Nurdin dalam hal ini, memang tidak ada sertifikatnya, Bu. Iya, memang tidak ada, Bu. Tapi Bapak Ibu tahu implikasinya menjual tanah itu ya? Iya. Oh iya. Artinya begini, dari beberapa hasil pembicaraan ini saya bisa mengkalkulasi titik persoalannya di mana. Jadi Bapak Nurdin, mungkin tanah yang Bapak titipkan ke beliau, Ibu Siti itu sepertinya memang tidak digarap sendiri oleh Ibu Siti ya, tidak dipakai untuk membiayai hidup sendiri, karena dibagikan juga kepada saudara-saudara Ibu, adik kedua dan terakhir ya, itu 1 hektar. Sehingga otomatis tanah itu yang ada di tangannya Ibu 3 hektar. Hanya setelah ada masalah ayah sakit, sehingga itu menjadi pertimbangan Ibu dijual. Begitu ya Pak Nurdin. Saya sudah mendengarkan mulai dari Bapak Nurdin, keterangan Ibu Ramlah, kemudian Bapak Iljani. Jadi kita bisa melihat ya situasi dari Ibu Siti Ramlah ketika menjual itu pada saat ayahnya sakit keras dan suaminya tidak ada lagi, sehingga dalam situasi seperti ini saya bisa memahami situasinya karena tidak ada jalan lain, sehingga jalan satu-satu bisa untuk menghasilkan uang pada saat itu adalah menjual tanahnya. Meskipun dia sadari, Ibu menyadari ya, Ibu Siti Ramlah menyadari bahwa tanah itu bukan miliknya, tetapi karena merasa bahwa ini adalah sepupunya, masih keluarga, kiranya akan mendapatkan permakluman. Apalagi tanah tersebut sudah dititipkan kepadanya dan sudah bertahun-tahun. Seperti disampaikan tadi bahwa Ibu Ramlah berpikir Bapak Nurdin tidak akan kembali lagi maksudnya. Tapi ya namanya hak tetap menjadi hak ya Bu ya. Karena ini Bapak Nurdin sudah menggugat Ibu di pengadilan, maka untuk sampai di proses peradilan itu memakan waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu saya sebagai mediator menyarankan agar kita mengambil kesepakatan ini. Bagaimana agar Ibu Siti tidak perlu harus sampai ke ranah peradilan, karena melihat kondisi beliau yang saat ini memang sangat memprihatinkan. Dan Pak Iljani, saya bertanya kembali kepada Bapak, apakah uang 1 miliar yang Bapak tawarkan untuk dikembalikan itu kepada Ibu Siti tidak terlalu berat? Kalau misalnya ini di posisi Bapak gitu, kita hadapkan posisi Ibu Siti, Bapak berada di posisinya Ibu Siti, bagaimana? Iya Ibu, kalau ya secara kemanusiaan Bu ya, saya juga bisa merasakan apa yang Ibu Siti Ramlah juga rasakan. Mungkin biaya 1 miliar itu besar Bu, nah, tapi kan dilihat dengan jumlah yang sekarang dan sebagainya, itu menjadi perhitungan saya dan keluarga. Tetapi apabila memang keadaan itu memang dialami Ibu Siti Ramlah, mungkin saya bisa menurunkan dari 1,5 miliar Bu. Baik. Jadi kira-kira berapa Bapak yang bisa diturunkan dari 1 miliar itu? Untuk saat ini mungkin setengahnya, jadi 500 juta. 500 juta. Dengan pertimbangan mungkin 500 juta itu saya bisa juga beli lahan yang lain, karena bagi saya dan keluarga tanah yang dibeli dari Ibu Siti Ramlah itu juga menopang kebutuhan kehidupan dan keluarga saya itu. Seperti itu. Saya kembali dulu kepada Ibu Siti. 500 juta ini bagaimana Bu? Karena sudah diturunkan dari 1 miliar menjadi 500 juta. Apakah Ibu bersedia atau bersepakat untuk membayar ini? Baik Bu, pertama-tama saya berterima kasih dulu kepada Iljani. Alhamdulillah sudah memenuhkan harga tanahnya sebanyak itu. Tapi jujur Bapak, tabungan saya itu tidak sebesar itu, bahkan minim sekali sebenarnya. Jadi penggarapan tanah itu Bu, hasilnya tidak banyak. Kita hanya bisa simpan sedikit-sedikit untuk masa depan anak-anak saya.
Tapi coba saya pikirkan, saya akan komunikasi dengan saudara-saudara saya, Bu, karena kebetulan tanah itu kan juga saya berikan ke saudara-saudara saya untuk menggarapnya, Bu. Hanya kalau saya pikir-pikir, kalau sebanyak 15 juta juga mungkin tidak bisa, Bapak, minta maaf. Saya sebenarnya malu mengatakan ini, Bapak Ir. Bapak mungkin pasti marah, saya sudah turunkan sekian tapi masih lagi tawar-menawar. Tapi saya hitung mungkin saya sudah sanggup setengah lagi dari 15 juta itu, Bapak. Ya mohon maaf ya Bu Siti Ramla ya, kalau 250 juta itu sudah terlalu kecil, Bu. Dari 1M saya sudah turunkan menjadi 500 juta, sekarang Ibu minta lagi 250 juta. Gimana tuh, Bu? Dengan harga tanah yang sekarang, saya nggak bisa, Bu. Tolong saya, Bapak. Nggak bisa, Ibu. Saya tetap sepakat, karena ini hasil rembukan saya dan keluarga. Kalau Ibu minta turun lagi, gimana, Bu? Terus saya harus cari dari mana, Bapak? Ya, kalau bagi saya itu konsekuensi, Bu. Ya, sudah dari 1M, Bu, saya turunkan jadi 500. Sekarang 250 lagi, nggak ada, Bu. Harga tanah sekarang 250 juta, Bu. Bapak jujur, uang saya hanya 150 juta saja, Bapak. Saya rencana juga 100 juta itu minta dari saudara-saudara Enggak, Bu, saya nggak mau tahu apapun alasannya, saya tetap mentok di harga 500, Bu. Baik, ini Bapak Ijani, kami bisa memahami apa yang Bapak kehendaki bersama keluarga ya. Dan Ibu Siti Ramla, karena ini memang situasi beliau ini sangat terjepit. Kalau tidak dipenuhi, maka akan dibawa dia akan diteruskan dalam proses peradilan karena gugatannya sudah masuk. Oleh karena itu mungkin saya kembalikan lagi kepada Bapak Nurdin, karena ini hubungan keluarga, hubungan yang tidak bisa diputus oleh harta, gitu ya Bapak ya. Kalau saran saya sebagai mediator, tapi saya tidak meminta Bapak atau memohon untuk kepada Ibu Siti, tapi istilahnya kekeluargaan itu mungkin menjadi lebih penting dibandingkan harta. Jadi melihat situasi dan kondisi beliau yang saat ini menurut saya memang cukup memprihatinkan. Karena Pak Ijani sudah menurunkan dari 500 sampai 1 miliar sampai 500, itu ada satu kebijakan. Ini saya ingin bertanya kepada Pak Nurdin, kalau posisi Ibu Siti Ramla sekarang ini ada di posisi Bapak, itu bagaimana? Baik, Ibu Siti telah menjual tanah seperti itu, kemudian tabungannya juga menipis yang berkaitan dengan pengembalian itu untuk membayar kembali ke Pak Ir, sesuai dengan dari 1 miliar turun jadi 500 juta, kemudian tabungan beliau Ibu Siti sebagai penggarap lahan yang saya punya. Pada prinsipnya saya juga ikut dalam hal ini, prihatin dalam hal yang berkaitan dengan ini, sehingga dengan demikian saya menambahkan untuk membayar kembali kepada Pak Irjani 250 juta itu, sehingga dengan demikian pada prinsipnya tanah warisan orang tua saya ini kembali kepada saya. Mungkin yang itu penting karena itu tetap kembali. Ya, tetap kembali itu ya. Ya. Oke, baik. Artinya kita sudah mendapat satu pemahaman ya, kesepakatan bahwa 500 juta itu tetap dibayarkan kepada Pak Nurdin, Pak Irjani ya, sebagai orang yang telah membeli tanah tersebut, dan 500 juta ini akan dibantu oleh Pak Nurdin sebagai pemilik tanah 250 juta. Nah, 250 juta ini harus diupayakan oleh Ibu Siti Ramla. Ya. Apakah ada jalan untuk itu, Bu? Ya, saya rasa kalau itu insya Allah ada. Ada ya? Bisa. Baik, kalau begitu kita sudah sepakat bahwa ini diserahkan 500 juta kepada Pak Ijani akan mengembalikan tanah itu secara utuh, dan nanti pada akhirnya akan mengembalikan sertifikat nama kepada Pak Nurdin ya, dan Pak Nurdin juga harus mengurus sertifikat ya Pak ya.
Baik, untuk mengakhiri nota kesepakatan ini, apakah perlu saya membuatkan akta damai? Perlu. Perlu ya, untuk kita ajukan ke pengadilan Ya. untuk mendapatkan penguatan. Ya. Baik, karena memang ini diwajibkan oleh pengadilan ya untuk kita buat akta, dan ini akan menjadi apa? Salah ulang kat bersih 500 juta itu sudah kita sepakati, dan kita akan membuat nota kesepahaman atau nota akta perdamaian ya, yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, Pak Nurdin dan Ibu Siti Ramlah dan saya selaku mediator. Akta perdamaian ini akan kita ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penguatan. Begitu ya Ibu-ibu ya. Baik, kalau begitu saya mohon waktunya. Bisakah Bapak dan Ibu menunggu sebentar untuk disiapkan akta damainya? Bisa. Ya, bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.